tentang job order costing. Udah bisa terlihat belum slide saya di layar teman-teman? Udah, Bu. Udah ya. Oke, kalau gitu sebentar saya record. Oke, udah. Udah siap ya bukunya, pulpennya udah disiapin ya. Nah, jadi buat pertemuan ini kita mau bahasnya tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, sebenarnya untuk mata kuliah akuntansi biaya ini, di situ kan ada materi sistem perhitungan biaya. Nah, ada dua sebenarnya. Untuk hari ini kita bahas dulu yang pertama, yaitu yang job order costing. Nah, apa saja itu nanti pembahasannya. Jadi kita review dulu satu materi tentang konsepnya. Kemarin ya kita masih bahas konsepnya. Nah, di dalam siklus akuntansi biaya itu kan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ini saya review lagi. Jadi di akuntansi biaya itu ada siklusnya sama seperti akuntansi keuangan kayak pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan menengah itu kan ada siklusnya gitu ya. Nah, kalau di akuntansi biaya itu kan kemarin kita sudah bahas kalau macam-macam akunnya itu ada yang namanya akun bahan baku gitu ya. Nah, makanya di dalam buku besarnya, nah ini contohnya buku besarnya, tapi menggunakan T, buku besar yang T ya, itu ada akun bahan baku. Terus ada akun beban gaji, ada akun juga namanya BOP. Nah, kalau beban gaji itu buat nyatat yang biaya tenaga kerja yang langsung. Terus kalau BOP itu adalah biaya overhead pabrik, itu buat nyatet beban-beban yang tidak secara langsung ngena di dalam sebuah produk gitu. Nah, siklusnya itu dari 3 akun bahan baku, BTKL, dan BOP. Semuanya nanti akan masuk ke dalam proses produksi. Yang mana kalau di akuntansi itu nanti masuknya ke dalam akun namanya barang dalam proses. Nah, nanti masuk di debit. Jadi dari akun-akun yang sebelah paling kiri, bahan baku dan sebagainya itu akan dihapus atau dikreditkan karena akan pindah ke barang dalam proses. Nah, kapan pindahnya? Pindahnya ke dalam akun barang dalam proses itu adalah saat dilakukan proses produksi. Jadi pas ada proses produksi, semuanya pindah ke akun BDP atau barang dalam proses. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah selesai produksi, si BDP atau barang dalam proses ini akan berpindah menjadi barang jadi atau finish good. Nah, ini arusnya atau alirannya. Tadi ya bahan baku, kalau misalkan itu bahan bakunya langsung, akan dicatatnya ke dalam akun bahan baku langsung atau bahan baku. Begitu pula untuk tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya itu sifatnya langsung, alias orang itu benar-benar langsung memproduksi itu barang atau bikin itu barang, nanti masuknya ke tenaga kerja langsung. Nah, terus kalau ada listrik yang digunakan nih, listrik yang digunakan untuk proses produksi itu masuknya ke akun barang dalam proses maaf Pak, beban overhead pabrik atau BOP. Nah, terus kenapa ada panah juga untuk bahan baku dan tenaga kerja ke arah BOP atau overhead gitu ya? Padahal kan seharusnya itu masuknya ke bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung. Nah, untuk panah yang ke arah BOP ini digunakan untuk mencatat jika ada yang tidak langsung. Jadi misalkan ada bahan baku yang nggak langsung itu berarti bahan penolong. Contohnya kemarin mau bikin meja
bahan baku langsungnya itu kan kayu. Nah, yang tidak langsungnya itu contohnya